Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan saya Korianisa, NIM 14102 dari KUP 11 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Di sini kita masuk ke acara 3D modeling, di mana aplikasi yang dibutuhkan itu ada salah satunya adalah Global Mapper. Di sini kita bakal masukin data dem dengan yang pertama pasti buka Global Mapper-nya, kita open your own data files, kemudian kita masukin data dem-nya sesuai data masing-masing. Oke. Ini nah, ini merupakan data dem-nya. Nah, kita bakal masuk ke configuration, kemudian kita bakal projection. Nah, kita ubah jadi UTM. Nah, di sini sudah itu ya, sudah masuk ke 51S. Oke, di OK aja. Nah, setelah itu kita mau nge-extract, maksudnya mau export jadi file, kemudian jadi file, kemudian export vector data, export raster maksudnya, raster, kemudian pilih yang ini X. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke export points. Nah, kita drop box. Nah, baik, kita lanjut ke aplikasi selanjutnya yaitu server, di mana di sini kita bakal masukin data XYZ yang bagi tadi Global Mapper di file, kemudian open. Nah, saya pilih ini XYZ. Nah, setelah itu kita oke aja. Lagi menunggu. Nah, ini muncul data XYZ gitu kan, data kolom ABC. Kemudian kita bakal nge-save as jadi pilih file, save as. Kita ganti namanya PLN, dimana tipenya juga ganti PLN. Enter. Kita tunggu dulu. Oke. Kita tunggu karena ini membutuhkan. Nah, ini udah jadi PLN, kemudian kita masuk ke grid. Kita ke grid data. Nah, di grid data ini kita masukin PLN-nya. Nah, ini open. Masukin PLN-nya, kita tunggu. Nah, kemudian pastikan ini X-nya kolom A, kolom B, kolom C. Kemudian ini udah semuanya, kita klik OK. Nah, kita tunggu lagi. Nah, kita masuk ke gini, keterangan begini. Tunggu. Oke, kemudian kita pilih OK. Di sini kita silang aja. Kita pilih no. Nah, kemudian kita masuk ke plot 1, di mana kita bakal membuat kontur. Kita masuk ke new contour map. Kita masukin data PLN tadi. Nah, kemudian kita open. Nah, bakal muncul si kontur ini. Nah, kita kecilin aja. Nah, kemudian kita bakal masuk ke 3D map. Jadi kita bakal membuat 3D ya, memunculkan 3D-nya dengan 3D-nya. Kita masuk ke 3D surface, new 3D surface ya. Kita masukin PLN tadi. Nah, muncul kayak gini. Kita bisa atur. Nah, yang kita unchecklist itu, jadi kita cuma pakai right. Nah, udah otomatis. Dan sama juga ini topnya juga di checklist right. Nah, kemudian yang pertama kita lakuin adalah kita ke Z axis, dimana kita bakal ke axis plane. Ini diubah menjadi XZ kan, XZ. Kemudian ini semua udah, kita masuk ke labels. Di labels ya kan, ini angle-nya kita ganti 180. Nah, kemudian kita masuk ke label juga untuk font properties. Nah, ini kita ganti jadi Times New Roman kan, Times New Roman dengan ini 10 size-nya. Nah, kita masuk ke scaling, terus kita ya otomatis benar, terus kita masuk ke namanya major interval. Nah, kita bakal buat 500. Nah, terus kita bakal ke left axis ya, saya kita ke ini lagi ke general, dimana ini juga angle-nya ganti 180. Oke, angle 180. Kemudian untuk ininya juga MC Roman 10 juga. Nah, kemudian kita masuk ke axis plane-nya juga XY, angle-nya 190 sama kayak tadi, macam intervalnya 500. Ya, semuanya sama. Kemudian kita masuk ke bottom axis. Di bottom axis ini juga sama, kita unwind spin-nya, angle-nya 0 ya. Kemudian ininya jangan lupa MC Roman. Kemudian ini 500. Nah, oke, setelah itu kita masuk ke 3D-nya, 3D surface, dimana kita bakal show color scale-nya. Nah, ini skalanya ya, pokoknya sesuaikan ukurannya. Nah, ini tak taruh dulu, ini saya taruh sini ya. Nah, kemudian kita bakal ganti warnanya jadi rainbow sesuai sama itu ya, kalau lereng. Kemudian surface dan surface. Setelah itu base-nya diganti warna brown.
ya, ganti warna brown. Nah, kemudian kita masuk ke lightingnya bisa disesuaikan sesuai sama ya yang kita mau ya. Nah, gimana lightingnya. Nah, terus kita masuk ke color scale. Nah, kita bakal maksimum minimumnya. Ini kalau minimumnya aku ganti 100 lah ya, 100, 1000, kemudian oke, maksimumnya 1000 ya. Setelah itu karena ini udah selesai, kemudian kita masuk ke 3D lagi. Nah, masuk ke 3D-nya ini, dimana 3D-nya kita bakal ngeklik kanan, kemudian kita bakal nambahin kontur. Ini kita add. Nah, kita pilih kita pilih yang pertama, add to map ya, add to map, pilih yang kontur pastinya, kontur layer. Nah, kita masukin PLN-nya. Oke. Nah, ini udah kelihatan ya layer konturnya. Kemudian kita masuk ke kontur tadi, PLN. Kita sesuaikan untuk konturnya seperti kayak ini merger konturnya. Ini kita ganti warnanya jadi warna orange, kita naikin. Maaf. Kemudian yang ini kita juga ganti warna orange. Ganti warna orange. Nah, ininya ditekan jadi satu aja. Oke. Nah, kemudian propertiesnya tetap pakai ini ya, Times New Roman. Nah, kemudian untuk ini juga pakai. Nah, setelah itu kita masuk ke kalau ini kontur PLN-nya. Nah, kita ubah ininya warnanya juga, line propertiesnya juga jadi warna ini ya, warna orange. Kita tebelin, bisa ya, secukupnya ya, 0,3. Nah, terus untuk yang ini, maaf yang minor itu 0,5 aja. Untuk yang major ini kita ganti jadi orange. Nah, kita naikin ya sekitar 4 lah ya. Nah, kemudian jangan lupa fontnya juga diganti, tetap Times New Roman. Nah, ini itu ya. Kemudian masuk konturnya ini kita sesuaikan karena kita masuk kontur versionnya kita bisa pakai 4, jadi kita pakai 4. Kemudian udah warna orange-nya. Nah, kemudian kita lagi klik kanan lagi, kita add. Sekarang mau menambahkan arah aliran, dimana yang pertama kita ini add, klik kanan kemudian add, kemudian ini satu grid kita masukin PLN-nya tadi. Nah, akan muncul arah aliran air. Nah, di sini si vektor ini kita bakal ibaratnya mangkas lah ya fiturnya, dimana kita add tadi PLN, kemudian kita edit di simbol. Nah, simbolnya ini yang paling atas ya sticknya. Kemudian frekuensinya, jadi semakin banyak frekuensi semakin itunya, jadi ini dari 10. Nah, ini udah muncul arah alirannya, line propertiesnya, perbedaannya muncul. Nah, ya baik. Kemudian kita bakal ke improve aja, bisa juga data di trackball. Nah, ini penampakan di sisi sampingnya, penampakan di sisi depannya seperti apa, jadi kita bisa melihat garing-garingnya ya, kelas garingnya itu. Nah, kayak gini nih, ini dari samping, kemudian ini tampak depan gimana. Nah, ini tampak sampingnya. Nah, ini tampak depan. Nah, ini kemudian nah, setelah itu jangan lupa untuk save dulu data ini. Yang pertama kita file, kemudian save. Dan save-nya pakai terserah, mau pakai nama apa, di sini pakai Surfer ya. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke aplikasi selanjutnya, yaitu Surfer, di mana di sini kita bakal masukin data XYZ yang tadi global mapper di file, kemudian open. Nah, kita pilih ini XYZ. Nah, setelah itu kita oke aja. Lagi menunggu. Nah, ini muncul data XYZ gitu kan, data kolom ABC. Kemudian kita bakal nge-save as. Jadi pilih file, save as. Kita ganti namanya PLN, dimana tipenya juga ganti PLN. Dan save. Kita tunggu dulu. Oke. Kita tunggu karena ini membutuhkan. Nah, ini udah jadi PLN, kemudian kita masuk ke grid. Kita ke grid data. Nah, di grid data ini kita masukin PLN-nya. Nah, ini open. Masukin PLN-nya, kita tunggu. Nah, kemudian pastikan ini X-nya kolom A, kolom B, kolom C. Kemudian ini udah semuanya, kita klik OK. Kita tunggu lagi. Nah, kita masuk ke gini, keterangan kayak gini. Kita tunggu. Oke, kemudian kita pilih OK. Di sini kita silang aja.
kita pelindung. Nah, kemudian kita masuk ke plot 1, di mana kita bakal membuat kontur. Kita masuk ke new contour map, kita masukin data PLN tadi. Nah, kemudian kita open. Nah, bakal muncul si kontur ini. Nah, kita kecilin aja. Nah, kemudian kita bakal masuk ke 3D map. Jadi kita bakal membuat 3D ya, memunculkan 3D-nya dengan 3D-nya. Kita masuk ke 3D surface, new 3D surface ya. Kita masukin PLN tadi. Nah, muncul kayak gini, kita bisa atur. Nah, yang kita unchecklist itu, jadi kita cuma pakai right. Nah, udah otomatis. Dan sama juga ini topnya juga di checklist, right. Nah, kemudian yang pertama kita lakuin adalah kita ke Z axis, dimana kita bakal ke axis plane. Ini diubah menjadi XZ, kan XZ. Kemudian ini semua udah, kita masuk ke labels. Di labels ya kan, ini angle-nya kita ganti 180. Nah, kemudian kita masuk ke itu juga untuk font properties. Nah, ini kita ganti jadi MC Roman, kan MC Roman dengan ini ya tetap 10 size nya. Nah, kita masuk ke scaling, terus kita ya otomatis benar, terus kita masuk ke namanya major interval. Nah, kita bakal buat 500 ya. Nah, terus kita bakal ke left axis ya maksudnya. Kita ini lagi in general, dimana ini juga angle-nya ganti 180. Oke, angle-nya 180. Kemudian untuk ininya juga MC Roman 10 juga. Nah, kemudian kita masuk ke axis plane-nya juga XY, angle-nya 180 sama kayak tadi, macam intervalnya 500. Ya, semuanya sama. Kemudian kita masuk ke bottom axis. Di bottom axis ini juga sama, kita unwind spin-nya, angle-nya 0 ya. Kemudian ininya jangan lupa MC Roman, gantikan Roman, dan 500. Nah, oke, setelah itu kita masuk ke 3D-nya, 3D surface, dimana kita bakal show color scale-nya. Nah, ini skalanya ya, pokoknya sesuaikan ukurannya. Nah, ini tak taruh sini dulu, ini saya taruh sini ya. Nah, kemudian kita bakal ganti warnanya jadi rainbow sesuai sama itu ya, kemarin. Kemudian surface dan surface. Setelah itu base-nya diganti warna brown. Ya, ganti warna brown. Nah, kemudian kita masuk ke lightingnya bisa disesuaikan sesuai sama ya yang kita mau ya. Ya, gimana lightingnya. Nah, terus kita masuk ke color scale. Nah, kita bakal maksimum minimumnya. Ini kalau minimumnya aku ganti 100 lah ya, 100 1000. Kemudian oke, maksimumnya ke 1000 lah ya. Setelah itu karena ini udah selesai, kemudian kita masuk ke 3D lagi. Nah, kita masuk ke 3D ini, dimana 3D-nya kita bakal ngeklik kanan, kemudian kita bakal nambahin kontur. Ini kita add. Nah, kita pilih ya, kita pilih yang pertama, add to map ya, add to map, pilih yang kontur pastinya, ada kontur layer. Nah, kita masukin PLN-nya. Oke, nah ini udah kelihatan ya layer konturnya. Kemudian kita masuk ke kontur tadi, PLN, kita sesuaikan untuk konturnya seperti kayak ini major konturnya. Ini kita ganti warnanya jadi warna orange, kita naikin. Maaf. Nah, kemudian yang ini kita juga ganti warna oranye. Ganti warna oranye. Nah, ininya diketin jadi satu saja. Oke. Nah, kemudian font properties-nya tetap pakai ini ya, MC Roman. Nah, kemudian untuk ini juga pakai ya. Nah, setelah itu kita masuk ke kalau ini kontur PLN-nya. Nah, kita ubah ininya warnanya juga, dan properties-nya juga jadi warna ini ya, warna orange. Kita tebelin, bisa ya secukupnya ya, 0,3. Nah, terus untuk yang ini, maaf yang minor itu 0,2 aja. Untuk yang major ini kita ganti jadi orange. Nah, kita naikin ya sekitar 4 lah ya. Nah, kemudian jangan lupa fontnya juga diganti tetap MC Roman. Nah, ini itu ya. Nah, kemudian
Majeure konturnya ini kita sesuaikan karena kita majeure kontur elevation-nya kita bisa pakai 4, jadi kita pakai 4. Kemudian udah warna orange-nya. Lalu kemudian kita lagi ya, lagi ke kanan lagi, kita add sekarang mau menambahkan arah aliran, di mana yang pertama kita ini add ke kanan, kemudian add, kemudian ini satu grid yang masukin PLN tadi. Nah, akan muncul arah aliran air. Nah, di sini si vektor ini kita bakal apa ya, ibaratnya mangkas lah ya istilahnya, di mana kita tempat tadi PLN, kemudian kita bakal edit di simbol. Nah, simbolnya ini yang paling atas ya sedikit, kemudian frekuensinya, jadi semakin besar frekuensi semakin putih itunya lebih 10. Nah, ini udah muncul arah alirannya, dan propertiesnya alirannya oke. Nah, ya baik, kemudian kita bakal ke apa namanya, simbol lagi ya, bisa berada di vektor. Nah, ini penampakan di sisi sampingnya, penampakan di sisi depannya seperti apa, jadi kita bisa melihat kemiringan ini ya, kelas daerahnya itu. Nah, ini dari samping, kemudian ini tampak depan gimana, nah ini tampak sampingnya. Nah, ini tampak depan. Nah, ini kemudian nah, setelah itu jangan lupa untuk save dulu data ini. Yang pertama ada file, kemudian save. Dan save-nya pakai terserah, mau pakai nama apa, di sini aku pakai server ya. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.